مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansara Afifa, NIM 240101669, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, di video ini saya akan membahas tentang sholat sebagai stress relief. Bagaimana ibadah yang selama ini kita lakukan 5 waktu dalam sehari ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan mental kita. Di era media sosial seperti sekarang, banyak dari kita yang merasa cemas, overthinking, bahkan burnout, scroll terus dari pagi, siang, sore, tapi hati tidak kunjung tenang. Penelitian membuktikan bahwa gerakan sholat mirip dengan meditasi dan yoga. Kenapa bisa mirip? Karena sholat juga bisa membantu kita untuk menurunkan kortisol atau hormon stres, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan konsentrasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, ini tuh bukan hanya perintah, tapi solusi bagi kita untuk menenangkan stres yang kita alami, seperti itu. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa yang dimaksud dari sholat dapat meredakan stres yang kita alami adalah ketika kita sholat secara khusyuk. Jadi, ketika pas kita sholat itu, kita harus benar-benar memfokuskan diri kita saat beribadah dan memahami bacaan yang kita lafazkan. Nah, bisa juga kita menjadikan sholat itu sebagai ajang curhat kepada Allah, seperti itu, sehingga tubuh kita, hati kita, dan pikiran kita merasa lebih tenang. Jadi, kalau misalnya kita lagi stres nih, lagi burnout, lagi cemas, lagi overthinking, bisa banget kita lakukan dulu sholat secara khusyuk, seperti itu. Karena Allah sudah menyiapkan untuk kita terapi 5 kali sehari, yaitu sholat. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat secara khusyuk. Setelah ini, mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan, kaya dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu, tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Ya'qub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Semoga dengan video ini kita semua bisa lebih sadar bahwa solusi dari segala kegelisahan hidup sudah Allah sediakan gitu. Semoga kita juga bisa dimudahkan untuk menjaga sholat dengan khusyuk, dan semoga kesehatan mental kita semakin baik dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.